Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak yang dicintai Tuhan, salam sehat selalu, berkah dalam. Bagaimana kabarnya selama ini? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudari yang terkasih, akhir-akhir ini beredar informasi yang agak simpang siur di tengah-tengah kehidupan kita berkaitan dengan dimulainya misa hari Minggu bersama dengan banyak umat. Ada yang mengatakan minggu ini boleh misa, ada yang mengatakan minggu depan boleh misa. Dalam situasi seperti itu, Bapak Menteri Agama mengirimkan surat kepada kami melalui Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Pekalongan. Surat tertanggal 29 Mei tahun 2020 dan dikirim oleh kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan tanggal 2 Juni 2020. Yang isinya tentang petunjuk pelaksanaan peribadatan di masa new normal nanti. Dua, ada surat dari Bapak Uskup Keuskupan Purwokerto, Monsinyur Kristoforus Triharsono, berkaitan dengan penyesuaian kegiatan gerejawi menyambut new normal. Saudara-saudari yang terkasih, menghadapi atau mensikapi surat edaran dari Menteri Agama dan juga Bapak Uskup kita, kami menyampaikan beberapa hal penting untuk bisa diketahui oleh semua umat. Yang pertama, untuk memulai misa umat di hari Minggu dan hari yang lain, di dalam gereja kita menunggu keputusan dari otoritas sipil Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pekalongan. Begitu Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati memberikan izin untuk beribadah di tempat ibadah secara bersama-sama, kita akan memulai misa di dalam gereja. Yang kedua, pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki sedang mempersiapkan segalanya untuk menyiapkan tempat ini, gereja kita, dan segala sarana yang dibutuhkan agar kita nanti bisa mengikuti misa dengan tertib, aman, dan nyaman. Yang ketiga, sambil menunggu surat keputusan dari otoritas sipil kita, beberapa pelayanan sakramen dan sakramentali bisa dilaksanakan. Misalnya penerimaan sakramen baptis, pengakuan dosa, peneguhan perkawinan, pengurapan orang sakit, dan juga upacara kematian. Namun tetap diingat harus mengikuti protokol kesehatan sehingga semua dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, untuk seluruh umat dalam masa persiapan ini kami boleh ingatkan, pertama, selalu memakai masker setiap saat di rumah maupun dalam perjalanan, terlebih nanti ketika kita ke gereja selalu menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun ataupun hand sanitizer. Tiga, tetap jaga jarak, tidak salam-salaman atau berpelukan ataupun berkerumun dengan banyak orang. Umat tetap sehat dan tetap semangat sehingga dalam waktu segera ini kita bisa dan boleh mengikuti misa di dalam gereja.
Saudara-saudara yang terkasih, ketentuan-ketentuan teknis yang lain yang menyangkut peribadatan di dalam gereja dan juga pengaturan jadwal pelayanan untuk misa akan disampaikan dalam waktu yang tidak lama lagi oleh Dewan Pastoral Paroki melalui Ketua Bidang Liturgi Gereja kita. Sehingga ketika izin dari otoritas sipil kita itu turun, kita sudah bisa melaksanakan peribadatan dengan baik, dengan tertib, aman, dan nyaman. Demikian beberapa hal yang baik dan penting kami sampaikan kepada saudara-saudari semua, sehingga kita bersama-sama dapat menyambut new normal, khususnya dalam hal peribadatan kita. Salam sehat dan berkah dalam. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Salam sehat dan berlimpah berkat untuk Anda semua. Hari ini gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, seorang perintis membuka jalan bagi Yesus Sang Penyelamat. Dialah nabi yang besar dalam perjanjian lama dan mengantar Yesus memasuki babak baru, yaitu sejarah keselamatan perjanjian baru. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, banyak keanehan di dalam hidup dan seputar Yohanes Pembaptis ini. Warta gembira tentang kelahiran disampaikan oleh malaikat Tuhan. Elizabeth, ibunya, dalam usia yang senja, usia lanjut, akan mengalami rahmat kehamilan. Lalu dari segi nama, Yohanes itu melawan arus tradisi nenek moyang, tidak seperti biasanya. Dan Yohanes berarti Allah yang berbelas kasih. Dalam kandungan, Yohanes sudah melonjak kegirangan ketika Maria datang berkunjung ke rumah. Hidup menyepi di padang gurun sekitar daerah Qumran, menjadi nabi besar seperti sabda Tuhan Yesus, menjadi perintis keselamatan, dan dialah yang menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu banyak kekayaan dan misteri yang bisa kita renungkan dari pribadi Yohanes Pembaptis ini. Kita akan mengikuti perayaan Ekaristi, merenungkan tentang Yohanes Pembaptis dan sabda-sabda hari ini bersama dengan Romo Vincentius Suranto dari dalam gereja Santo Petrus Pekalongan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengawali Ekaristi ini terlebih dahulu dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa.
Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, karena secara dan salibnya kami dibawa kepada pengetahuan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu pembuka dari puji syukur nomor 642. Puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bersama gereja semesta kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran dan kehadirannya membawa sukacita bagi banyak orang di sekitarnya dan juga bagi gereja seluruhnya. Maka pada Ekaristi hari ini kita pun mohon agar kita dimampukan untuk mampu memaknai dan memberi arti pada kelahiran dan kehadiran kita masing-masing sesuai yang Tuhan kehendaki terhadap diri kita. Dan kita juga berdoa, bersyukur bersama pasutri yang berulang tahun ke-24, Bapak Edwardus Rudi Satwono dan Ibu Justina Sri Hartati. Semoga Allah Bapa senantiasa membimbing keluarga ini untuk berjalan melanjutkan hidup, menempuh langkah-langkah yang diberkati Tuhan. Juga bersama Bapak FX Eko Priambodo yang berdoa bagi Saudari Bernadetta Dwi Dewi Renawati yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat yang dibutuhkan oleh pribadi yang kita doakan ini. Mari kita bersiap hati, hadir di hadapan Tuhan, dan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengendaki kedatangan-Mu, dirintis Yohanes Pembaptis dengan warta pertobatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kedatangan-Mu, dirintis Yohanes Pembaptis dengan mengulang-ulang seruan Nabi Yesaya, di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kedatangan-Mu, dirintis Yohanes Pembaptis dengan teladan hidup penuh mati raga dan tanpa pamrih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
Ya Tuhan Allah, anak domba Allah, putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa bersama umat terpilih, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk mengumpulkan umat yang pantas menyambut kedatangan Kristus Tuhan yang dinanti-nantikan umat manusia. Berikanlah rahmat sukacita sejati kepada para bangsa. Berikanlah ketabahan hati kepada mereka yang masih dalam perjalanan, serta arahkanlah mereka kepada keselamatan dan kedamaian sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bersama-sama kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat.
Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian."
Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskannya kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Aku ini bertambah besar, anak itu bertambah besar, dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang penulis, William Shakespeare, itu pernah menulis kata-kata seperti ini. Apalah arti sebuah nama? Rasanya kita masing-masing memiliki nama. Nama saya Suranto, ada nama yang lain, ada yang namanya Edi, ada yang namanya lain. Dan kita atau orang tua kita memberi nama kepada kita itu pasti ada maksud. Saya pernah bertemu dengan seorang pasangan, bapak dan ibu, yang memberi nama anaknya Adi Nugroho atau Nugroho Hadi. Ketika saya bertemu bapak itu, saya bertanya kepada beliau apa arti nama anaknya. Lalu bapak itu menjawab sambil bercerita, Romo, Nugroho Adi itu berarti anugerah besar, anugerah agung. Karena anak ini lahir pada usia perkawinan kami yang ke-9, Romo. 9 tahun kami berdoa dan menanti kehadiran anak. Baru pada tahun ke-9 Tuhan mempercayai kami untuk memiliki anak. Maka anak kami, saya dan istri saya, memberi nama Nugroho Adi, anugerah agung yang datang dari Allah. Hari ini kita mendengar kisah Yohanes Pembaptis yang lahir. Peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di luar jangkauan pikiran manusia. Anak ini lahir pada saat ibunya Elisabeth itu dikatakan sebagai wanita mandul dan berusia lanjut. Orang sudah mencap bahwa Elisabeth itu mandul dan usianya sudah tua. Lalu orang tidak lagi berpikir apakah dia akan mengandung dan melahirkan anak. Dalam suasana itu Tuhan menganugerahkan berkat kepada orang-orang ini, kepada Elisabeth dan kepada Sakaria. Kita tahu bahwa apa yang dipikirkan manusia kadang berbeda dengan rencana Allah. Bahkan dalam pemberian nama pun menjadi peristiwa yang tidak wajar, karena pemberian nama Yohanes itu menyimpang dari tradisi. Bangsa Israel itu biasanya memberi nama kepada anak laki-laki mereka sesuai dengan nama bapaknya. Maka kalau bapaknya Sakaria, maka anaknya adalah Sakaria. Maka kalau kita
tadi mendengar dengan jelas Injil mengatakan semua orang berharap bahwa anak yang baru lahir itu diberi nama Zakaria karena bapaknya bernama Zakaria. Tapi yang menarik apa? Elizabeth mengatakan jangan, anak itu harus diberi nama Yohanes. Dan ketika mereka bertanya kepada Zakaria, jawabannya sama. Namanya adalah Yohanes. Ada kesatuan hati antara suami dan istri ini, ada kesatuan hati antara Zakaria dan Elizabeth. Mereka memberi nama yang sama kepada anak satu-satunya itu, Yohanes, yang berarti Allah berbelas kasih. Mereka merasakan itu, bahwa Allah kepada mereka dengan menganugerahkan satu anak kepada mereka yang mereka beri nama Yohanes. Dan kita tahu Yohanes hidup dengan benar. Bahkan dikatakan dia, Yohanes, selalu berupaya dekat dengan Allah, hidup di padang gurun, hidup bermati raga, dan setelah itu kehadirannya membawa sukacita bagi banyak orang. Saudaraku, saudariku yang terkasih, masing-masing dari kita juga mempunyai nama, dan nama kita itu dipikirkan oleh orang tua kita. Bapak dan ibu kita merancang nama untuk kita. Bahkan ada banyak orang tua yang memberi nama itu adalah doa bagi anak itu. Maka betapa agung nama yang kita bawa. Ada makna doa, ada makna harapan yang baik yang dititipkan orang tua kepada kita. Maka ajakannya jelas, yuk kita wujudkan harapan orang tua itu yang kita kandung dalam nama kita dengan hidup mewujudkan doa dan mewujudkan harapan orang tua kita kepada diri kita. Hiduplah sesuai apa yang didoakan orang tua kita. Hidup baik, hidup benar, hadir membawa sukacita dan kegembiraan serta memberi arti di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita doakan doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menempatkan pemandu-pemandu di jalan hidup kita untuk menuntun kita ke rumah-Nya. Marilah memohon kepadanya. Ya Bapa, utuslah Roh Kristus untuk membangkitkan semangat kenabian dalam hati para pemimpin gereja, sehingga mereka dapat menuntun umat kepada kebebasan Kristiani yang sesungguhnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sadarkanlah agar dunia dewasa ini tidak tuli bagi suara para nabi yang menyerukan perdamaian dan keadilan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, utuslah guru-guru dan nabi-nabi
yang mempersiapkan jalan Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami menyadari agar kehadiran Kristus di tengah-tengah kami tidak seperti seseorang yang tidak kami kenal, tetapi semoga ia dapat dikenal dalam kelemahan dan kemiskinan yang kami akui dengan rendah hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama pasangan suami istri Bapak Edwardus Rudi Satwono dan Ibu Justina Srihartati yang pada tanggal 23 Juni yang lalu merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-24. Engkau menemani, Engkau menyertai perjalanan keluarga ini dengan berkat-Mu, dan kami senantiasa memohon agar Engkau membimbing keluarga ini untuk melangkah di jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa bagi saudari Bernadetta Dwi Dewi Retnowati yang Engkau panggil 7 hari yang lalu. Kami persembahkan pribadi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan dengan iman kami meyakini bahwa saudari kami ini kini hidup berbahagia bersama para kudus dalam naungan kasih-Mu. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan Engkau beri rahmat ketabahan dan tetap teguh di jalan hidup yang Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Allah, Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Engkau telah membentuk dan memanggil kami sejak sebelum kami lahir. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan rendah hati, serta mempersiapkan jalan untuk kedatangan putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami pemberi selamat dan damai, sudilah menerima roti anggur yang kami hunjukkan di altar pada perayaan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dialah yang mewartakan penyelamat dunia sebelum kedatangannya dan memaklumkannya sesudah berada di tengah-tengah kami, yakni Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita bersatu hati dalam doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam diri Santo Yohanes yang merintis jalannya, kami muliakan keluhuranmu. Yohanes kau berkati melebihi semua orang yang lahir dari wanita. Waktu lahir ia menggembirakan banyak orang, dan sebelum lahir ia sudah bergembira karena dekatnya keselamatan dunia. Dialah satu-satunya nabi yang menunjukkan anak domba, pembawa selamat. Bahkan dialah yang di sungai Yordan membaptis Kristus, sumber pembaptisan dan kesucian kami. Dialah pula yang akhirnya mendapat kehormatan, memberi kesaksian terindah dengan menumpahkan darahnya sendiri. Maka bersama seluruh laskar surgawi kami selalu meluruskan Dikau di dunia, dan tak henti-hentinya memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di sorga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di sorga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
Santo Yusuf Semuanya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersebelah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita doakan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami
Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Berkat belas kasih-Nya yang mesra, Allah telah mengunjungi kita bagaikan matahari yang terbit. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, cahaya dalam kegelapan, kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan dan kegembiraan Putra-Mu, Anak Domba yang menghapus dosa kami. Semoga kegembiraan yang memenuhi hati Santo Yohanes Pembaptis ketika mewartakan kedatangan Sang Penebus juga memenuhi gereja-Mu masa kini, maka kami akan mengakui bahwa kami telah Kau lahirkan kembali dalam hidup ilahi berkat jasa Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan dunia kita, terlebih negara kita, agar Tuhan segera menyembuhkan dunia kita ini. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami, Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka dengan memperlihatkan mukjizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal dan kasih. Darah Yesus yang maha mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami, meteraikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga kita semua, hidup, karya, pelayanan dan aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan hidup untuk memaknai kelahiran dan kehadiran kita masing-masing. Amin. Ajaib Tuhanku, sungguh dahsyat kuasa-Nya. Aku ditebus dengan darah kudus-Nya. Patut aku lambungkan mazmur dan syukur
karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terperi. Yesus Tuhanku, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, juru selamatku.